Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya pelajaran IPA. Saya akan mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masa pertumbuhan sampai lahir yang ada di dalam kandungan ibu ya. Nah, itu namanya prakelahiran. Dan masa yang kedua yaitu setelah lahir. Pada masa lahir, manusia mengalami tahap-tahap perkembangan, yaitu masa anak-anak, kemudian pertama dari lahir ya, bayi ya, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, itu yang sudah tua. Kalau proses yang di dalam kandungan yaitu selama 9 bulan. Nah, ini masa pembuayan sampai kamu lahir. Di dalam kandungan ibu, ya, ibu mengandung ini sampai ya masa kelahiran. Oke. Nah, masa setelah lahir itu dari bayi kamu mulai tidak bisa apa-apa, kemudian mulai bisa bergerak mengkurep ya, kemudian merangkang, terus baru berdiri, berjalan, dan seterusnya. Ya, baru menjadi anak-anak awal, terus anak akhir, mulai remaja, terus dewasa. Oke. Sekarang manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel yang ada di dalam tubuh kita ya, dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dengan kata lain, proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi, lebih panjang, dan lebih berat. Ini tidak bisa kamu dari bayi kecil tambah besar. Nah, dia tumbuh menjadi besar, dia tidak bisa kembali lagi. Sudah tulangnya sudah besar-besar ya, tidak bisa dia menjadi kecil lagi. Ya, itulah pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi. Sekarang perkembangan, yaitu proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Dengan kata lain, proses menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Ya, perkembangannya itu dapat diamati. Oh, anak ini sudah mulai dewasa, pikirannya sudah muka. Nah, contoh perkembangan adalah kemampuan geraknya, kemampuan berbicaranya, dan kemampuan berpikirnya sudah berbeda dengan anak-anak. Terus perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya laki dengan kaki, ya, misalnya kaki
anak bayi masih kakinya tidak bisa dibuat berjalan, ya. Tambah lama tambah besar dia mulai bisa berdiri, mulai melangkah, nah bisa berjalan. Itu adalah perkembangan. Oke. Sekarang apa bedanya perkembangan pertumbuhan dengan perkembangan? Ya, bedanya perkembangan dengan pertumbuhan. 1. Kalau pertumbuhan bertambahnya ukuran panjang lebar, volume masanya ya, beratnya. Nah, kalau perkembangan yaitu suatu proses menuju kedewasaan, menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih besar ya, lebih teratur dan lebih kompleks. Nah, sekarang sifatnya kalau pertumbuhan itu kuantitatif ya. Pertumbuhannya itu kuantitatif, itu tidak bisa berubah. Dia bertumbuh tambah tinggi, dia tidak bisa kembali menjadi kecil. Tapi kalau perkembangan bersifat kualitatif itu bisa berubah. Kadang-kadang pikiran kita sudah besar ya, sudah dewasa, pikiran kita sudah mulai dewasa, kadang-kadang bisa berubah menjadi seperti anak kecil lagi. Ya, inilah sifatnya bersifat kualitatif. Sekarang kalau pertumbuhan yang ketiga yaitu irreversible. Irreversible itu tidak dapat kembali keadaan seperti semula, sama dengan sifatnya kuantitatif ya, kuantitatif ya. Oke. Kalau perkembangan itu bisa dapat kembali seperti keadaan semula. Terus kalau pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat ya. Tapi kalau perkembangan tidak dapat diukur. Oke? Itu perbedaannya. Nah, sekarang 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak itu dapat tumbuh dengan baik. Yaitu 1, kesehatan dan gizi yang harus seimbang. Dimulai dengan pemberian ASI ya, air susu ibu itu selama 6 bulan. Lanjutnya dengan makanan yang bergizi, misalnya dengan bubur tajin atau bubur yang dibuatkan ibu ya, dicampuri ada ati, ada sayur bayamnya, ada wortel. Nah, setelah dijadikan mungil, diulek ya, dihaluskan maksudnya ya, dihaluskan. Nah, ini masih dalam makanan yang bergizi agar bayi itu akan tumbuh menjadi besar. Setelah balita berusia 3-5 tahun membutuhkan waktu tidurnya itu selama 10-12 jam sehari. Ya. Biasanya anak bayi itu kalau pagi tidur, tapi kalau malam dia bangun. Itu. Nah, semakin bertambahnya usia, waktu tidurnya mulai berkurang. Ya, kira-kira kurang lebih itu 8 jam sehari. Nah, yang kedua itu
kasih sayang. Setiap anak itu perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, yang terutama dari orang tua. Ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Ya, misalnya di dalam keluarga itu dari kecil dia sudah terbiasa mendengarkan kedua orang tuanya berkelahi, terus selalu memaki-maki anaknya. Nah, anak ini pertumbuhan karakternya itu nanti berbeda dengan anak yang hidupnya dalam keluarganya harmonis, ya. Dia merasa tertekan dan di luaran itu muka raut wajahnya pun berbeda. Nah, ini sangat mempengaruhi ya pembentukan karakternya. Bisa dia di luaran bisa lebih dengan sensitif rasanya. Kesenggol sedikit sudah marah. Nah, inilah dari lingkungan, terutama terbentuk dari lingkungan keluarga. Ya, yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi, kegiatan yang merangsang otak anak untuk belajar. Ya. Anak itu dapat belajar dengan situasi misalnya keluarganya tenang dan mendukung, dapat dapat memotivasi anak. Nah, sehingga anak itu lebih merasa happy dan senang untuk belajar. Nah, ya contohnya untuk melatih belajar bayi melakukan gerak fisiknya menggunakan tangan kaki ya. Misalnya anak masih bayi, kamu mesti tangannya digoyang-goyang, tepuk-tepuk, ya ditepuk. Nah, itu gerakannya. Terus berkomunikasi sesuai dengan tahap usianya. Masih bayi kamu ajak bicara yang aneh, yang seperti anak dewasa pun tidak bisa. Tapi kalau kamu sudah dewasa, sudah remaja, pembicaraannya pun berbeda. Ya. Untuk anak usia sekolah, melakukan simulasi seperti mau sekolah, biasanya ibu ngasih gambar-gambar ya. Ayo gambar lingkaran diwarna. Nah, terus bermain bola atau bermain kartu, bermain apa aja bisa. Maksudnya kartu bukan kartu yang ini, tapi kartu-kartu yang untuk memancing dia agar dia terangsang otaknya ya. Kayak misalnya kartunya membuat kartu sendiri, kartu warna merah, hijau, kuning di dalamnya, atau digambari lingkaran, segitiga dan yang lainnya. Terus bernyanyi, anak mulai dilatih nyanyi. Ya, misalnya nyanyi balonku ada 5 dan yang lainnya. Ini tidak perlu di sekolah, tapi di dalam keluarga yang pertama kali dia mengajarkan pada anaknya mulai nyanyi naik-naik ke puncak gunung dan lain-lain ya. Terus dan olahraga ya, ayo lari, lompat. Nah, ayo tangkap bulanya. Nah, itu adalah permainan anak yang masih kecil, masih usia sekolah. Terus berpuisi.
Oh, anak sekolah kok berpuisi? Iya. Nah si TK atau itu diajari gajah binatang yang amat besar. Matanya kecil, telinganya lebar. Kalau berjalan prok prok prok. Nah, itu adalah puisi bagi anaknya. Kalau kita sudah besar kelas 5-6, kalau puisi seperti itu ya sudah ketinggalan. Jadi masanya itu membuat meskipun belajar, bermain, menyanyi, berpuisi itu disesuaikan dengan usianya. Nah, sekarang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mulai bayi, ya. Bayi yang baru lahir itu tergantung pada orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan sendiri, ya. Dia membutuhkan bantuan dari orang tua, membutuhkan makanan yang bergizi, ya, makanan yang cukup bergizi. Kemudian tumbuh menjadi balita. Masa balita ketika berusia 2-5 tahun banyak menggunakan energi untuk aktivitas. Dia mulai berjalan, dia ingin berjalan, makanya dia mulai bisa berjalan, dia selalu jalan terus, nanti berlari dan lain-lain. Sehingga orang tua atau yang mendampingi selalu lebih capek karena anaknya tidak mau berhenti aktivitasnya selalu, ya. Nah, setelah balita dia mulai menjadi anak-anak, dia mulai bersekolah, ya. Dia mulai bisa mandiri, bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, ya, pakai baju ini. Itu pun tergantung dari cara kita mendidiknya. Kalau anak ini dari bayi, kemudian balita masih butuh orang tua, makan disuapi ini. Tapi kalau sudah anak-anak, mulai menanjak anak-anak, mulai sekolah, usahakan anak itu bisa makan sendiri. Jangan terus disuapi, pakai baju dipakaikan. Ini nanti dia tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa mandiri. Padahal masa anak-anak itu sudah bisa mandiri, ya. Dia bisa bersekolah, dia bisa menulis, ya. Dan setelah menanjak anak-anak, dia bertumbuh lagi menjadi remaja. Masa remaja ini masa mulai peralihan terjadi. Pertumbuhannya dan perkembangan tubuh itu juga berkembang. Otaknya dan keterampilannya mulai, ya, seperti kamu sudah hampir masa peralihan remaja, ya. Nah, otaknya, tubuhnya ada yang cepat berkembang. Otaknya, pikirannya sudah lain. Oh, ini. Dan dia kalau dimintai pendapat pun dia kadang-kadang bisa, ada yang tidak bisa, ya. Itu tergantung dari perkembangannya.
Terus mulailah terjadi pubertas. Ya. Di dalam pubertas ini itu mulai ada perubahan di tubuh kita. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian mulai dewasa. Ya, setelah remaja berubah menjadi dewasa. Di masa ini, di mana sudah melewati masa pubertas, kemampuan berpikir secara matang, lebih matang daripada ini. Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau di dalam masa remaja ini masih ingin coba-coba. Ya, ingin coba-coba. Coba sih saya begini. Masa pemberontakan juga terjadi di dalam masa remaja ini biasanya. Ya, kalau sudah dewasa itu berpikirnya lebih matang lagi. Dia lebih mengetahui, oh kalau ini kurang baik, saya tidak mau saya lebih baik milih yang ini, lebih bagus. Nah, setelah dewasa ini mulai cari pasangan, ya, terus menikah. Ini di dewasa. Setelah dewasa baru menanjak lansia. Masa berusia lebih dari 65 tahun itu, ya, ciri-cirinya rambutnya mulai kelihatan putih beruban namanya. Terus kulitnya mulai semakin keriput. Nah, pubertas. Sekarang yang dimaksud pubertas adalah masa ketika seorang anak itu mengalami perubahan fisiknya, pola pikir, terus kematangan, berfungsi organ reproduksinya, ya. Nah, kalau fisiknya itu tubuhnya mulai berkembang, seperti misalnya yang perempuan otomatis tahu ya, ini terus terang saya belajar, ngajari bukan untuk kamu permainkan, tapi ini untuk belajar, bukan untuk bergurau, ya. Ini fisik, ini bukan porno, tapi saya mengajarkan untuk kamu untuk lebih dewasa, ya. Kalau pubertas, kalau perempuan itu mulailah yang tumbuh besar, dadanya berkembang. Tapi kalau laki-laki itu keluarlah yang ada di dalam di leher itu keluar, ya, dan suaranya pun berubah. Pola pikirnya pun berubah, ya. Nah, pubertas berasal dari kata bahasa Latin, yaitu kata puber, yang artinya masa menuju dewasa. Selain perubahan fisik, juga terjadi perubahan berpikir yang mempengaruhi perilaku remaja. Mulai dia yang biasanya senang kejar-kejaran, ya, dia mulai mengurangi aktivitas kejar-kejaran, mulai mengenal satu dengan yang lain, ya. Mulai mengenal, oh itu beda dengan saya, itu laki-laki,
Pin saya perempuan. Nah, umumnya berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Coba sih saya melakukan ini. Coba ini. Nah, di sini kadang-kadang saya ingatkan pada kamu anak laki, coba ngerokok ya. Enak atau enggak? Jangan coba-coba. Tapi kamu harus berpikir lebih dewasa. Nah, ciri-ciri pada laki-laki dan perempuan yang mulai remaja ya, pubertasnya. Ciri untuk laki-laki, masa ototnya semakin bertambah, tambah kuat ya. Terus tubuhnya bertambah berat dan tinggi. Keluar jakunnya ya, mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu yang ada di leher itu ya. Suaranya berubah menjadi berat. Bisa begitu. Seperti contohnya misalnya Jason, suaranya sudah berubah. Itu ya, sudah besar. Tubuhnya mulai tumbuh, ada kumisnya, ada yang begitu ya, ada yang kumisnya mulai kelihatan. Terus keringatnya semakin banyak. Bergerak dikit atau apa dikit, keringatnya banyak. Nah, kalau perempuan, tubuh bertambah berat dan tinggi. Suaranya juga berubah menjadi tinggi, nyempling ya. Terus tumbuhlah jerawat. Kalau tumbuh jerawat ini tidak hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga ya. Karena organnya di dalamnya itu mulai organ tubuhnya itu berkembang. Terus keringat semakin banyak juga. Sekarang cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa puber. Pada masa puber, remaja akan cenderung lebih aktif. Ya. Dia lebih aktif. Perubahan yang terjadi tubuhnya ya, jerawatan dan keringatnya semakin banyak. Ini beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa puber. Satu yaitu melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan rutin berolahraga. Kedua, mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari. 3, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat ya. 4, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Kalau tidak, nanti terus terjadilah iritasi pada kulit. Ya, kulitnya gatal-gatal, merah, ya, seperti berengen itu ya. Terus yang terakhir yaitu mencuci rambut secara teratur. Kalau rambutnya tidak bau dan juga bisa dihinggapi kutu. Masa pubertas merupakan masa paling rawan. Alasannya yaitu
pada masa remaja ini sedang dalam masa penyesuaian diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Emosinya lebih cepat ya. Nah, peran orang tua dan guru juga teman itu sangat penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang ini. Ya. Jadi kalau masa puber ini dia ingin mencoba hal yang baru, misalnya itu negatif, ikut-ikut teman itu ada teman yang baik, ada juga teman yang jelek. Misalnya, coba itu loh, cobaan, lemparan, terus kamu lari ya. Nah, dia ingin mencoba, dia marah atau enggak? Nah, dia melakukan. Lah, berpikirlah lebih jernih. Kalau kamu disuruh orang, kalau hal itu tidak baik dan merugikan orang lain, lebih baik kamu menolak. Jangan kamu lakukan, ya. Toh lagi diajak, ayo kita ini garai anak itu, atau kita ngambil itu, ambil barang itu loh, nggak kelihatan, nggak apa-apa, kita ambil aja. Nah, atau ada koperasi ya, misalnya di koperasi itu koperasi kejujuran. Nah, wong ndak ada sing jaga, kita ambil aja. Nanti kita ndak pura-pura gak tahu kalau ditanya. Nah, ini pun jangan diikuti karena itu kan tidak baik. Jangan ikut coba-coba, ya. Nah, ikutilah yang baik. Pada masa pubertas ini remaja lebih diarahkan yang hal-hal yang positif. Positif itu, ayo kita ini aja. Kita membentuk grup ayo. Ya karena kamu pintar nyanyi, kamu pintar main organ, aku pintar main gitar. Ayo kita membuat grup musik. Yang satunya, kalau aku pintar nari. Nah, kamu sebagai penarinya. Nah, inilah hal yang positif. Di samping itu jangan lupa, ayo kita bikin kelompok. Misalnya berdoa. Berdoa itu hal yang positif. Ya, atau tanya jawab tentang masalah kerohanian. Itu pun positif. Berbuatlah yang sebanyak positif. Atau ada orang sekarang musimnya pandemi ya, kita membentuk, ayo kasihan ya ada orang yang tidak bisa makan, ayo kita bentuk, ayo membuat dana, bagaimana mencari dana misalnya ya, dikumpulkan atau uang jajan kita sebagian di ini, nah kita bentuk, kemudian kita sumbangkan, atau kita beli masker atau apa untuk disumbangkan pada orang. Inilah hal yang positif. Sekarang hal-hal yang positif antara lain yaitu tadi ya, memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maksudnya saya tadi ya begitu. Ya, kalau kamu diajak temanmu misalnya, itu gembosi sepedanya teman atau mencuri sepedanya orang yang tidak kelihatan, itu jangan dilakukan, itu tidak baik. Lebih baik kalau kamu punya teman seperti itu, tinggalkan. Jangan takut kamu kehilangan teman. Kamu pasti
kalau enggak kumpul sampai itu, kalau gitu kamu enggak mau nurut saya, enggak usah berteman dengan saya. Biasanya begitu anak-anak. Nah, jangan takut ya. Oke. Yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai. Maksudnya gawai itu gadget secara berlebihan. Ya. Jangan kamu main gadget 1 hari penuh. Itu dapat merusak juga jaringan otakmu, juga mata, ya, sarafmu itu juga terganggu. Sehingga nanti dengan banyak main gadget, pikiranmu sudah tidak bisa berpikir lebih jernih lagi. Ya. Ini kamu pernah dengar barangkali orang karena bermain asik main gadget 1 hari penuh akhirnya mati dalam keadaan bermain itu ya. Nah, karena main gadget itu kan sinarnya itu terang sekali. Nah, inilah yang mempengaruhi otak dan sarafnya. Oke, sehingga kena. Ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. Misalnya olahraga, berkesenian seperti tadi, menyanyi, menari, ya, melakukan kegiatan sosial itu dengan mencari dana, kemudian memberikan orang yang tidak mampu. Nah, ya, berdoa, ya, mendoakan orang yang kesusahan, menolong, dan lain-lain. Terus mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Ini penting. Karena orang tua itu selalu membimbing anaknya agar anaknya itu menjadi anak yang baik. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya atau menjerumuskan anaknya menjadi anak yang tidak baik, ya. Terus membentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ingat, kita harus lebih berfokus pada Tuhan. Ya, agama. Kita baru melakukan segala sesuatu itu jangan lupa kita mohon doa dengan Tuhan, bimbingan Tuhan, pendampingan Tuhan, agar kita selalu ditopang, selalu dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Itulah terakhir, dan terima kasih. Jangan lupa anak-anak, ya, jangan lupa saya beritahukan apa yang ada di dalam PowerPoint ini itu adalah merupakan catatan bagi kamu. Jadi bukan hanya dilihat aja, kamu catat bagian yang penting-penting. Ini semua penting yang sudah saya ringkas sehingga kamu lebih mudah. Setelah itu, setelah kamu melihat
kamu bisa mengerjakan tugasmu, yaitu buka buku paketmu, buka buku paket IPA, halaman 29. Di situ ada kuis, ya. Kuis. Oke. Kuis ini kamu kerjakan, ya. Di buku paket saja boleh. Kemudian hasilnya nanti kamu berikan ke saya. Jangan lupa beri tanggal, ya, tanggalnya, terus halaman bukunya, pekerjaan apa. Misalnya latihan IPA halaman 29, tanggal berapa. Oke, terima kasih.